guys, jadi kebetulan kita lagi sama narasumbernya nih. Jadi gue mau wawancarain. Halo, sebelumnya boleh kenalan dulu, namanya siapa? Halo, nama gue Nata. Oke, nama gue Anjani. Sebelumnya gue dapet info dari Zevanya. Katanya lo tuh bisa diwawancari tentang kasus cyberbullying ya? Iya, kebetulan lagi ada waktu luang, makanya bisa. Boleh gue tanya-tanya ya, kira-kira cyberbullying kayak gimana sih yang pernah lo rasain? Itu berbentuk hate speech, body shaming, atau sexual harassment? Kebetulan kalau gue pribadi, gue ngerasain tiga-tiganya. Ada hate speech, ada body shaming, ada juga sexual harassment. Tuh. Kira-kira ya lo tahu nggak sih kenapa sih lo bisa dijudge sama mereka gitu? Terus apa aja sih kata-kata nggak pantas yang pernah lo terima dari mereka? Kalau alasannya, kalau dari diri gue pribadi, gue berpikir mungkin karena penampilan yang pertama. Karena mungkin gue berpakaiannya agak terbuka atau nggak sesuai sama orang-orang yang orang-orang pengen, kayak tertutup gitu kan. Terus gue juga ngerokok, gue juga nge-vape. Mungkin orang-orang berpikir bahwa gue adalah perempuan yang pantas buat dilecehkan, terus pantas buat diperlakukan secara tidak pantas sama mereka gitu. Kira-kira ya siapa sih yang ngelakuin itu ke lo, dan perasaan lo abis diperlakukan kayak gitu tuh gimana sih? Kalau orang yang melakukan itu justru teman-teman terdekat gue sih, kayak teman seangkatan, terus teman rumah. Mungkin awalnya mereka bercanda, cuman mereka nggak sadar kalau bercandaan itu nggak pantas buat diucapkan ke seorang perempuan, siapapun itu sih. Kira-kira ada nggak sih lo perasaan pengen ngelaporin mereka gitu? Kalau perasaan buat ngelapor sih ada, dan udah dilaporin juga, dan udah ditindak sama, kalau teman-teman kampus udah ditindak sama fakultas itu sendiri, fakultas kita. Terus perasaannya setelah mendapatkan hal cyberbullying atau bullying kayak gitu tuh awalnya sakit, awalnya kayak bertanya-tanya kenapa harus gue yang merasakan kayak gini, kenapa harus gue yang ngalamin, kenapa nggak orang lain aja. Tapi seiring berjalannya waktu gue sadar proses pendewasaan kan emang sulit ya, sakit. Jadi ya gue anggapnya kalau gue nggak ngerasain hal itu, mungkin gue nggak akan ada saat ini, dan gue nggak akan sekuat itu. Dan ketika ada orang lain yang ngalamin hal itu, mungkin gue nggak akan bisa jadi harusnya kan gue setelah gue ngerasain, gue bisa jadi bantu orang lain dong. Kayak ketika lo ngerasain hal ini, gue tahu lo harus kayak gimana nih ke depannya, apa yang harus lo lakuin ketika lo ngedapetin perlakuan kayak gitu. Itu sih. Kira-kira ya apa sih sekarang efek yang lo rasain after kejadian itu? Terus gimana keadaan lo sekarang? Keadaan gue sih baik-baik aja, cuman efeknya mungkin tingkat insecure gue makin tinggi. Jadi gak pede kalau mau pakai baju ini, kayak mikir nanti kalau gue pakai baju ini kira-kira bakal dilecehin lagi nggak ya? Terus orang-orang bakalan ngomongin kondisi tubuh gue nggak ya, kayak lo kurus banget deh kalau pakai baju itu, lo nggak cocok gini-gini. Jadi kebanyakan mikir, padahal sebenarnya nggak terlalu penting juga opini orang yang jelek-jelek tentang kita. Tapi setelah kejadian itu jadi banyak berpikir buat mengekspresikan diri jadi sendiri. Lumayan banyak perubahannya ya di dalam hidup lo tuh. Banyak banget. Terus menurut lo tuh tindakan apa sih, hukuman apa yang pantas untuk pelaku cyberbullying? Oke, kalau tindakan bullying ya, nggak cyberbullying doang, itu kalau hukuman yang pantas, sebenarnya nggak ada hukuman yang pantas. Maksudnya kayak sanksi sosial sebenarnya udah cukup. Cuman gue pernah dengar kalau di salah satu fakultas di kampus kita itu, tindakan bullying yang mengarah ke sexual harassment itu hukumannya sebenarnya dipukul. Cuman menurut gue agak, mungkin kalau dipukul sekali, dipukul gitu, ya mungkin mereka jerahnya di saat itu doang, dan mereka malah besok-besokannya lebih kayak tetap ngelakuin itu tapi diem-diem supaya orang-orang nggak tahu aja. Apalagi mungkin kayaknya agak kurang etis gak sih? Nah, soalnya kekerasan masa dibalas dengan kekerasan. Iya, jadi lebih baik kayaknya ya udah sanksi sosial aja. Oke. Makasih ya sebelumnya. Ya, sama-sama, semoga nilainya bagus ya.